Ya, sudah pada ngumpul ternyata di sini. Ya, yang mau presentasi malam ini hadir. Yang lain pun boleh hadir ya. Siapapun boleh hadir, silakan. Karena kita akan bahas kenapa sih kok pakai cuci piring segala gitu kan. Tumben Bu malam-malam. Ya, karena nggak ada waktu lagi. Begini, biasanya hari Sabtu Minggu aku kan memberikan sebuah tugas ya. Kemudian kalian silakan presentasi. Nah, sekarang kan kemarin enggak gitu. Jadi ini merupakan terusan dari tadi PTM itu. Terusannya malam ini ya. Kenapa sih kok pakai cuci piring segala? Nanti kalian akan tahu kenapa harus cuci piring. Nah, sebelum itu tapi harus ada yang presentasikan dulu beberapa ya. Di sini tadi sudah ditunjuk siapa aja Gisela ya. Mungkin pertama tadi apa namanya? Ininya Gisela ya yang pertama tadi. Pertama apa namanya? Pertama share. Gisela. Nah, Gisela tolong terangkan di sini nanti kamu kan ada di video ini. Ini kan ini ya ininya apa namanya videonya. Nah, kan karena video itu lama, jadi aku mau ngambil ininya. Mau ngambil apa sih? Nah, ini. Nah, tolong Gisela ini terangkan. Gimana kamu urutannya? Urutan ini kan tugas Gisela ya? Gisela ada kan? Halo? Dibuka aja Gisela ininya. Apa namanya? Mic-nya, mikrofonnya. Gisela kelihatan nggak? Yang punya Gisela ini kelihatan nggak? Apa kurang besar ya? Gimana cara ngebesarnya ya? Kurang besar, Bu. Kurang besar gimana cara ngebesarinnya? Aku nggak tahu. Gimana caranya ya? Caranya gimana? Halo, halo, halo. Ya. Pokoknya lihatnya di itu aja di Instagram. Instagram. Kok Instagram sih? Lihatnya di Telegram. Telegram. Lihatnya di Telegram. Nah, urutan Gisela tuh ini sok terangkan aja secara lihatnya di Telegram bisa. Susah ya? Share screen enggak, Bu? Hah? Share screen enggak, Bu? Enggak, kan sudah ada. Enggak. Kan sudah iya, ada iya. ini. Share screen-nya aku. Sebentar, Bu. Nah, tolong dijelaskan, Gisela. Tolong dijelaskan. Apa urutannya? Urutan kenapa seperti ini? Boleh? Pertama start, lalu Ya. lalu setelah itu buang sisa makanan yang ada di piring. Setelah Terus? itu piringnya dibasahi menggunakan air bersih dan diusap memakai sabun cuci piring. Iya. Lalu dibilas menggunakan air bersih. Nah, sekarang aku tanya, urutannya apa aja? Kan misalkan di situ ada sendok, ada piring, ada garpu, gelas. Kamu gimana? Ada piring, ada sendok, ada garpu. Jadi langkah pertama itu apa? Yang disabunin apa? Yang disabunin piring. Piring, ya. Udah disabunin, kamu caranya sabunin semua dulu, gitu? Iya. Langsung dibasuh gitu? Atau disabunin langsung basuh, atau disabunin dulu semua, terus dibasuh? Atau gimana nih? Langsung dibasuh. Nih, di sini, pertama, buang sisa makanan, basuh, kemudian dilap. Bilas menggunakan air bersih. Iya. Oh iya. Jadi ini mah berarti Gisela semuanya ya, gelas, piring, sendok, semuanya disabunin dulu gitu ya Gisela ya. Langkahnya seperti itu ya. Oke. Terima kasih Gisela. Lalu kita ke yang lain ya. Ke siapa? Udah ini 15. Bentar. Ke yang lain. Ini gimana ya? Ini nih.
ke siapa nih? Ana bilang nggak ada ya, tadi udah izin. Fanya dulu, Fanya. Dia yang Fanya ya? Fanya, ada Fanya? Halo? Ada Fanya? Maaf Bu, tadi jaringannya jelek. Oh ya, nggak apa-apa. Sok, Fanya caranya gimana? Di sini start, kemudian gimana? Dibasuh dulu pakai air, terus di apa? Pakai sabun cuci piring sama sponge. Ya. Di situ baru dibilas pakai air. Jadi semuanya dibasuh dulu sama Fanya gitu ya? Iya. Ada kan ada piring, Iya. ada gelas. Iya Bu. Semuanya dikasih dibasuh. Iya. Terus Iya Bu. dikasih sabunnya semuanya. Yang dikasih sabun apa dulu? Kan ada gelas, ada apa? Piring Sendok, dulu, ada terus piring dulu. piring, Apa? sendok, gelas, terus piring. Oh iya, iya, iya. Terus udah gitu dibilas dengan air. Jelas. Begitu Fanya? Iya Bu. Dibilas dengan air. Iya. Kemudian taruh piring di rak piring. Lalu ditata dengan rapi. Di sini jumlah piringnya ada 3, sendoknya 5, gelasnya 2 ya. Ya, bagus sudah. Oke, terus lanjut ya ke ini siapa nih? Alia ya. Alia ada nggak? Halo, Alia. Oke, kalau nggak ada nggak nyangut deh. Novian ada Novian? Ini gimana? Novian? Novian ada? Nggak ada ya. Aku tadi lihat Hanifah. Hanifah ini ya. Hanifah itunya Ya, Bu. mana? Oh ini. Oke. Hanifah bisa jelaskan secara ini aja karena tidak ada fotonya. Fotonya bersatu sama video ya. Tidak ada foto Ya. apa namanya? Draft. Coba terangkan aja Hanifah. Gimana Hanifah? Ya, yang pertama, langkah pertama yaitu pengumpulan. Pengumpulan ini sama dengan pengelompokan beberapa jenis seperti piring, gelas, dan sendok. Lalu langkah selanjutnya itu penyabunan. Penyabunan ini beberapa benda-benda seperti piring, gelas, dan sendok. Nah, urutannya gimana? Hanifah, boleh tahu urutannya apa dulu kamu menyabuni itu? Pertamanya itu gelas, terus lalu sendok, lalu ya. piring. Nah, itu yang aku lihat di video tuh kamu gelas dulu ya tadi ya. Terus udah gimana? Jadi semuanya disabunin dulu gitu ya? Iya. Setelah proses penyabunan, langkah selanjutnya itu pembilasan. Bilas piring, gelas, dan juga sendok sampai bersih. Setelah itu ke proses penataan. Ditata dengan rapi, lalu ke proses penghitungan. Jadi totalnya ada 3 buah piring, 2 buah gelas, dan 3 sendok. 3 sendok, iya. Oke. Selesai. Sip. Ada Alia nggak? Di sini ada Alia. Halo, ada Alia? Alia ada nggak? Ada Renaldi nggak? Nggak ada ya. Nggak hadir. Ini siapa ini? Ini siapa? Mau presentasi nggak? Oke, jadi maksudnya ada yang mau presentasi nggak? Yang ada di sini, yang ada di sini boleh. Tapi harus share screen. Kirim dulu ke Telegram foto ininya nih, foto draftnya. Ada yang mau presentasi lagi? Kifalji misalnya? Boleh kalau mau presentasi? Ada lagi nggak yang berpresentasi? Sok, boleh, bebas aja. Halo? Nggak ada ya? Jadi begini ya, ini hanya 13 orang hadir di sini. Terima kasih ya, walaupun malam-malam.
Terima kasih yang sudah hadir. Artinya di sini kenapa sih matematika kok cuci piring segala? Ini adalah hubungannya dengan STEM. STEM itu adalah Science, Technology, Engineering, Matematik, ya. Jadi kalian itu sedang dibelajarkan untuk dapat memanage bagaimana cara mencuci piring yang efektif. Tahu nggak sih kalau misalnya kalian ya banyak di luar sana di negara Amerika dan negara Cina yang apa istilahnya bekerja tapi hanya bekerjanya cuma cuci piring. Percaya nggak? Gajinya besar, tahu nggak? Banyak yang sukses. Bukan berarti Ibu mengarahkan sekalian jadi di sana ya, bukan. Tapi di sini cuci piring yang efektif itu seperti apa? Cuci piring yang efektif yang mendekati itu tadi Hanifah ya. Pertama itu adalah gelas dulu. Jadi pertama itu disusun dulu gelas, piring, sendok ya. Yang pertama disusun yang pertama dibasuh atau disabunin itu gelas. Kenapa? Karena piring itu kan biasanya kalau kita sudah makan rendang itu ada lemaknya. Kalau gelas kan nggak ada, ya kan? Jadi gelas dulu pertama disabunin, kemudian sendok ya, udah sendok baru ke piring gitu, dan piringnya harus ditumpuk. Kemudian setelah itu baru yang besar-besar. Nah, kenapa sih harus efektif begini? Kalau kalian misalnya melamar ke perusahaan, kalian jangan sampai merugikan perusahaan itu, ya. Perusahaan itu ingin mempunyai perusahaan yang bagus, tapi ngirit gitu. Akhirnya dia pasti menerima pegawai-pegawai yang bisa mengatur. Ketika cuci piring, sabunnya sedikit. Ketika cuci piring, airnya tidak banyak. Begitu. Ya. Jadi, di sini penting banget untuk kalian kuasai. Contoh cuci piring, kalau misalnya tabelnya atau draftnya ini ya, ada 2 cara, harus bercabang 2 begini. Nah, ini kan kalian nggak ada yang bercabang 2 ya. Semuanya cabangnya 1 ke bawah gitu ya, draftnya. Nah, bisa bercabang 2 karena apa? Cuci piring itu ada pakai mesin bisa, cuci piring ala tukang bakso bisa gitu. Jadi ada 3 macam, sebetulnya ada 3. Ada apa? Panahnya itu ada 3. Ada 3 cara. Yang pertama dengan mesin. Kalau dengan mesin tinggal masukkan ke apa? Piring-piring itu misalkan ke alatnya, kemudian kita tunggu sekian menit kan gitu ya. Kalau ke mesin. Kalau tukang bakso itu lebih irit lagi. Tukang bakso itu hanya menyediakan air dengan sabun. Artinya air bersabun dan air bersih. Dilap baksonya, masukin ke air sabun, masukin lagi ke ember yang bersih. Itu tukang bakso. Ya, itu sangat efektif banget gitu. Tapi kan kalau tukang bakso kan mangkoknya sedikit. Kalau perusahaan itu kan pasti besar gitu ya. Piring-piring yang sudah kotornya. Maka dari itu, kalian harus belajar bagaimana cuci piring yang efektif, irit sabun, irit air. Nah, itu yang harus dipikirkan. Ya, itu engineering-nya namanya. Ya, jadi kalian yang memang sudah terlanjur cuci piringnya seperti itu, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa diperbaiki. Ya, oke. Nah, kemudian di akhir cuci piring itu, kalian harus apa yang namanya menjumlah ya. Contoh tadi ada jumlah 2, misalkan 2 piring ditambah 5 sendok, 5 sendok ditambah 6 gelas, misalkan 6 gelas 6G. Nah, ini kan nggak sejenis ya, betul nggak? Nggak sejenis. Nah, ketika di jumlah nggak sejenis, ya sudah, ini saja. Jangan sampai jadi 2 tambah 5 tambah 6 misalnya. 7 tambah 6. Berapa? 13. Wah, jadi 13 apa? Nah, karena tidak sejenis, jangan dijumlah. Ya. Nah, jadi kalau misalkan gini ya. 2X, coba kalian lihat nih. Ditambah 5Y, ditambah 3X, ditambah 10Y. Nah, menurut kalian, yang sejenis yang mana? Yang sejenis yang mana? Ya? Mana yang sejenis? Ada? Ada. Apa aja?
2x sama 2x 3x. sama Nah, 3x. betul. Kita satukan di sini ya. 2x, 3x, 2x tambah 5y. ditambah 3. 3x, Kemudian, apa lagi 5y. jenis? 5y ditambah. Ini semuanya pakai plus. Karena di sininya 10y. tanda plus. Ditambah 10y. Iya. Bisa yang sejenis? Bisa disederhanakan? Bisa disatukan? Yang PTM di kelas itu dipraktekkan ini. Ya, 2 coklat dengan 2 coklat. Misalkan jadi berapa coklat? Kalau 2x ditambah 3x, jadi berapa x? Nah, 5x. tinggal 2 tambah 3 berapa? 5, kayak gitu ya. Kemudian yang y-nya, ini y dengan 15y. kita satukan. Ya, y 5 tambah 10 gitu. Jadi 15. Nah, tadi soalnya masih ada yang salah. Contoh, 3x, ini ada yang salah kayak gini ya. Min 7y, min 6x, plus 10y. Nah, ini tadi contohnya kayak gini misalnya, ada yang salah loh. Kalau dinegatifkan. Harusnya coba yang sejenis apa aja? 3x dengan yang mana? 3x sama 6x. minus 6x. 6-nya negatif apa positif? Negatif. Nah, ini lihatnya segini. Ya, jadi negatif 6x gitu. Kemudian 7y-nya turunkan negatif positif. Negatif. 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 Negatifnya kayak gitu. Negatif 7y plus 10y. Nah, 10y-nya itu positif. Nah, tadi masih ada yang salah ini. Nah, kalau ini disatukan, gimana nih? Ini kan x nih. 3 dengan 6 gitu disatukannya. Jadi berapa? Negatif 6. 9x. Enggak. 3-nya positif. Ini negatif. Nah, kayak gitu. Kalau 9 berarti 3 tambah 6 ya. Kalau 3 tambah 6 betul 9. Tapi kalau 3 dengan negatif 6, berapa? 3x. 3-nya negatif positif? Negatif. Positif. Nah, karena ininya negatif 6, besar negatifnya. Ya, besar negatifnya, itunya negatif 6. Gitu. Jadi harus negatif 3. Nah, sekarang negatif 7 dengan plus 10 berapa? Ini negatif 7. Dengan plus 10. Berarti lambangnya Y. Ya. Negatif 7 dan 10. Besar positifnya, besar negatifnya? Positif. Jadi hasilnya berapa? Negatif. Positif. Positif 3. Nah, iya positif 3. Gitu. Ya, karena besar positifnya. Berarti kalian bilangan bulatnya harus menguasai. Gitu ya. Ada yang bertanya? Soalnya setelah ini aku akan ngasih refleksi pada kalian semua, harus diisi semuanya ya. Nah, penilaiannya di situ. Jadi bukan ulangan sih, refleksi namanya ya. Refleksi tapi ada penilaiannya gitu. Ada soal-soal kayak gini yang harus kalian kerjakan. Makanya tanya sekarang, sok mumpung belum aku tes. Udah ngerti belum? Ada Jepeto. Jepeto, kamu nggak ngirim itu sih draftnya ya? Kalau ngirim draft kamu itu apa namanya? Bisa tuh presentasi? Ada di Classroom, Bu. Oh, di Classroom mah susah ininya. Udahlah, nggak apa-apa. Gini aja. Gimana nih? Kalian udah ngerti belum ini aljabar? Jadi kalau misalkan gini ya, kalau kalian bingung 3 dengan negatif 7 nih ya, gini aja. Utang 7.000 nih, uangnya 3.000. Bayarin tuh utangnya sama 3.000 gitu. Jadi utangnya tinggal berapa nih kalau dibayar? Salah. Itu mah X, ini mah Y. Salah. Ini tadi soalnya ada yang salah. Apa ya soalnya teh yang ini pokoknya di sini teh ada negatif 7Y gitu ya. Terus di sini teh negatif 9.
X misalnya gitu. Di sini teh positif berapa ya? 1X misalkan. 1Y misalkan gitu. Nah, ini tadi ada yang salah. Coba kalau kayak gini gimana? 3X, sok satukan. Yang sejenisnya. Ini kan tadi kan kayak piring, sendok kan nggak bisa disatukan ya. Nggak bisa disatukan karena itu beda jenis. Ini juga sama, beda jenis gitu. Jadi jangan disatukan. 3X dengan apa ini? Disatukannya. Min 9X. Min 9X, betul. Nah, kayak gitu ya. Terus 7Y-nya gimana nulisnya? Minus 7Y. Nah, gitu, minus 7Y, betul. Terus? Situ Ditambah 1Y. plus Nah, 7Y. ditambah 1Y. Nah, gitu ya. Ditambah 1Y. X dengan X gimana nih? 3 dengan negatif 9? Punya uang 3.000. Minus Punya utang 9.000. Utangnya tinggal berapa? Negatif 6X. Nah, betul. Nah, harus begitu cara menjawabnya. Terus sekarang negatif 7, berarti ini negatif 7, ya, ditambah 1. Utangnya 7.000, uangnya 1.000. Bayar ini uang, utang. Berapa? Utangnya 7.000, uangnya 1.000. Aku punya uang cuma 1.000, bayar dulu ya 1.000 ya. Utangku tinggal berapa ya? 6. Min apa plus? Min apa plus? Min apa plus? Min. Min. Min 6Y. Begitu ya. Oke, mudah-mudahan kalian ngerti. Aku akan kasih tes ya. Setelah diterangin ini, kamu harus bisa menjawab urutan. Urutan apa? Urutan bagaimana cara mencuci yang betul. Oke? Ya. Urutan cara mencuci yang benar itu seperti apa? Kayak gitu. Kalian harus jawab itu. Aku mau kasih itu apa? Jurnal, namanya jurnal ya. Aku kasih refleksi. Tapi tunggu aja. Pokoknya dijawabnya sampai besok kok, sampai pagi. Tapi pagi jam 8-an lah. Jadi nggak lama gitu. Ya. Nanti aku share linknya, kemudian kalian jawab. Boleh? Ada yang bertanya nggak? Jadi itu ya maksud dan tujuannya. Ya nggak apa-apa, silakan aja. Maksud dan tujuannya adalah supaya kalian tahu dan mengerti bagaimana cara mencuci piring yang efektif. Dan seperti itulah tadi ya urutannya. Oke, jadi jangan salah lagi cara mengurutkan cara mencuci piring. Seperti itu. Terus tadi yang di PTM itu memisahkan loh, kayak di supermarket begitu. Tapi kalau kalian kan yang di rumah mah enggak ya, di Zoom aja. Jadi kayak di supermarket nyusun, kalau kita masuk ke supermarket itu pasti barang-barang disusun. Nah, barang-barangnya kayak ciki, telur, es krim, itu kan beda-beda bendanya. Nah, makanya kalau misalkan beda benda, itu tolong jangan dijumlah, susah kan? Misalkan ada es krim, ada telur, 2 es krim ditambah telur berapa? Kan beda bendanya, ya. Jadi jangan, kalau tidak sejenis jangan dijumlah gitu ya. 3A ditambah 4B. Nah, jangan dijumlah, kan beda jenisnya. Itu A dan B gitu. Jadi jangan sampai penjumlahan itu kalau tidak sejenis disatukan. Kecuali kalau dikalikan. Kalau dikalikan 2A dikali 3B itu jadi AB gitu kalau perkalian. Minggu depan ya. Minggu depan kita ke perkalian. Sekarang itu penjumlahan. Oke, mudah-mudahan tidak ada yang bingung lagi ya. Nanti akan aku kasih jurnalnya, kalian isi, Pak. Di waktu isinya di waktu sampai jam 8 pagi nantinya. Oke, mungkin itu saja untuk Zoom meeting malam ini. Mohon maaf, Ibu membuka Zoom meeting malam-malam karena ingin kalian presentasikan yang tadi dan ingin kalian tahu bagaimana cara
yang efektif cuci piring seperti itu. Biar kalian nanti sudah besar ya di perusahaan manapun itu tidak merugikan perusahaan. Dimanapun perusahaan itu tidak ingin rugi, karyawannya harus pintar seperti itu ya. Maksud dan tujuannya itu. Jadi aljabarnya apa, matematikanya apa? Kalian bisa menjumlah bilang-bilangan yang tidak sejenis. Artinya kalian bisa membedakan mana yang sejenis, mana yang tidak sejenis. Seperti itu. Ya, kalau misalkan yang sejenis bisa dijumlah, kalau yang tidak sejenis tidak bisa dijumlah. Jangan lupa positif negatifnya harus benar-benar diperhatikan. Artinya penjumlahan bilangan bulatnya harus diperhatikan. Oke. Tunggu 1 jam. Kalian mau bobo aja, karena besok jurnalnya sampai jam 8 pagi. Diisinya. Jam 8 pagi aku tutup. Nilai kalian itu ada di jurnal. Ya. Jadi, tapi yang di classroom yang sudah mengupload video itu juga ada nilainya. Oke. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan nggak? Ngomong-ngomong ada pertanyaan nggak? Apa udah pada ngantuk semuanya? Pada ngantuk ya. Oke, nanti aku akan periksa ya video-video kalian yang ada di classroom. Ibu mau buat jurnal dulu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih ya semuanya. Halo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Selamat malam, selamat tidur. Dadah. Selamat bobo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yo.